Akhirnya, aku harus menghapus ilmu pengetahuan untuk menciptakan ruang untuk kepercayaan. Tidak ada yang lebih besar dari alasan. Hanya turun ke neraka pengetahuan diri yang bisa membuka jalan menuju kesalehan. Dia yang telah membuat kemajuan moral yang besar berhenti berdoa. Dalam hukum, seorang pria bersalah jika dia melanggar hak orang lain. Dalam etika, dia bersalah jika dia hanya berpikir untuk melakukannya. Aristoteles bisa dianggap sebagai bapak logika, tetapi logikanya terlalu skolastik, penuh kehalusan, dan pada dasarnya belum banyak nilainya bagi pemahaman manusia. Ini adalah dialektika dan organon untuk seni perselisihan. Akal kita tidak menarik hukumnya dari alam, tetapi memaksakan hukumnya pada alam. Akal tidak pernah bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Di antara semua bangsa, melalui politeisme tergelap bersinar beberapa percikan samar monoteisme. Dua pemisah besar adalah agama dan bahasa. Gagasan tanpa intuisi adalah kosong, intuisi tanpa gagasan adalah buta. Pengalaman tanpa teori itu buta, tetapi teori tanpa pengalaman hanyalah permainan intelektual. Manusia menginginkan harmoni, tetapi alam lebih tahu apa yang baik untuk spesiesnya. Ia menginginkan perselisihan. Apakah masuk akal untuk mengasumsikan suatu tujuan di semua bagian alam dan menolaknya secara keseluruhan? Apa yang bisa saya ketahui, apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya harapkan? Semua pengetahuan kita berasal dengan rasa, diolah menjadi pengertian, dan berakhir dengan alasan. Anda hanya mengenal saya sebagaimana Anda melihat saya, bukan sebagaimana saya sebenarnya. Arogansi seolah-olah merupakan ajakan dari orang yang mencari kehormatan untuk pengikut yang menurutnya berhak dia perlakukan dengan jijik. Bagi laki-laki, keadaan alamiah bukanlah keadaan damai, tapi perang. Berani tahu, miliki keberanian untuk menggunakan kecerdasanmu sendiri. Berikan seorang pria segala yang dia inginkan, dan pada saat itu, segalanya bukanlah segalanya. Metafisika adalah sebuah samudera yang gelap tanpa adanya daratan, atau mercusuar, muncul dengan banyak kesalahan filosofis. Moral bukanlah doktrin bagaimana kita membuat diri kita bahagia, tapi bagaimana kita membuat diri kita untuk layak akan kebahagiaan. Jika seseorang menjadikan dirinya seekor cacing, ia tidak boleh mengeluh jika dia diinjak orang. Lihatlah lebih dekat, kecantikan itu mungkin tak terlihat. Sains dibentuk oleh pengetahuan, kebijaksanaan dibentuk oleh kehidupan. Jangan mencari pertolongan dari orang lain. Hal itu jarang didapatkan dengan maksud yang jujur dan tulus. Tapi carilah pengakuan dari beberapa orang. Jumlah bukan suara yang hanya mempengaruhi hal itu. Berpikir dalam gambar mendahului berpikir dengan kata-kata. Bertindak untuk menggunakan kemanusiaan, diri Anda sendiri dan orang lain, selalu sebagai tujuan dan tidak pernah sebagai alat untuk mencapai tujuan. 3 hal yang diceritakan seorang pria, matanya, teman-temannya, dan kutipan favoritnya. Ada 2 hal yang tidak harus berarti apa-apa. Yang pertama adalah musik, dan yang lainnya adalah tawa. Manusia harus disiplin, karena pada dasarnya dia mentah dan liar.
Kebanyakan pria menggunakan pengetahuan mereka hanya di bawah bimbingan orang lain karena mereka kurang berani untuk berpikir mandiri dengan menggunakan kemampuan penalaran mereka sendiri. Dibutuhkan keberanian intelektual untuk menemukan kebenaran. Beri aku masalah dan aku akan membangun dunia darinya. Filsafat membutuhkan ilmu yang akan menentukan kemungkinan, prinsip, dan tingkat pengetahuan manusia secara sebuah priori. Fungsi negara yang benar adalah untuk memaksakan batasan-batasan minimum dan menjaga kebebasan-kebebasan maksimum rakyat, dan tidak pernah memandang pribadi sebagai sesuatu. Hukum dan kebebasan tanpa kekerasan, anarki. Hukum dan kekerasan tanpa kebebasan, despotisme. Kekerasan tanpa kebebasan dan hukum, barbarisme. Kekerasan dengan kebebasan dan hukum, republik. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga Anda akan layak untuk bahagia. Bisnis filsafat bukanlah memberi aturan, tetapi menganalisis penilaian pribadi atas alasan umum. Bukan hanya kehendak Tuhan bahwa kita harus bahagia, tetapi kita harus membuat diri kita sendiri bahagia. Bunuh diri tidak menjijikan karena Tuhan melarangnya. Tuhan melarangnya karena itu keji. Burung merpati ringan membelah udara dalam penerbangan bebasnya dan merasakan perlawanannya. Mungkin membayangkan bahwa penerbangannya akan lebih mudah di ruang kosong. Cita-cita makhluk tertinggi tidak lain adalah prinsip pengaturan nalar yang mengarahkan kita untuk melihat semua koneksi di dunia seolah-olah itu berasal dari sebab niscaya yang cukup. Dalam konsep satu hal saja tidak dapat ditemukan karakter keberadaannya. Dalam semua penilaian yang kami gambarkan sebagai sesuatu yang indah, kami tidak mengizinkan siapapun untuk berpendapat lain. Dari kayu bengkok manusia, tidak ada benda lurus yang pernah dibuat. Dari semua puisi seni yang hampir seluruhnya berasal dari kejeniusan dan paling tidak dibimbing oleh ajaran atau contoh, mempertahankan peringkat pertama. Di setiap departemen ilmu fisika hanya ada begitu banyak sains yang disebut dengan tepat karena ada matematika. Diasumsikan bahwa ada kesatuan besar di alam sehubungan dengan kecukupan satu penyebab untuk menjelaskan berbagai jenis konsekuensi. Dokter mengira mereka melakukan sesuatu untuk Anda dengan memberi label apa yang Anda miliki sebagai penyakit. Dua hal memenuhi saya dengan kekaguman, dan kekaguman yang terus meningkat. Semakin lama dan lebih sungguh-sungguh saya merenungkannya, langit berbintang di luar dan hukum moral di dalamnya. Dua hal yang membuat saya terlihat bodoh, langit berbintang yang tak terbatas, dan perasaan benar dan salah dalam diri manusia. Dua hal yang membuatku kagum, langit berbintang di atasku dan hukum moral di dalam diriku. Efek jahat sains pada manusia pada prinsipnya adalah ini, bahwa sejauh ini, sebagian besar dari mereka yang ingin menunjukkan pengetahuan tentangnya tidak mencapai peningkatan sama sekali dalam pemahaman, tetapi hanya penyimpangan darinya. Belum lagi itu melayani paling banyak dari mereka sebagai alat kesombongan. Jenius adalah kemampuan untuk secara mandiri sampai pada dan memahami konsep yang biasanya harus diajarkan oleh orang lain. Hal buruk dari perang adalah perang membuat lebih banyak orang jahat daripada yang bisa dirampas. Bahkan peniruan persis dari nyanyian burung bulbul tidak menyenangkan kita ketika kita menemukan bahwa itu adalah mimikri dan bukan burung bulbul. Hal yang menyenangkan tentang tinggal di kota kecil adalah ketika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, orang lain tahu.
hal-hal yang kita lihat bukanlah dengan sendirinya apa yang kita lihat, tetap sama sekali tidak diketahui oleh kita apa objek itu sendiri, dan terlepas dari penerimaan indera kita tidak tahu apa-apa selain cara kita melihatnya. Hati manusia menolak untuk percaya pada alam semesta tanpa tujuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang teratur. Kebijaksanaan adalah kehidupan yang teratur. Ia yang kejam terhadap binatang juga menjadi kejam ketika berhubungan dengan orang lain. Kita bisa mengetahui hati seseorang dari sikapnya terhadap binatang. Jalanilah hidupmu seakan setiap tindakanmu akan menjadi hukum universal. Semua pemikiran, langsung atau tidak langsung, dengan suatu karakter, akhirnya benar-benar berhubungan dengan intuisi, dengan tepat, karena tidak ada cara lain suatu hal bisa diberikan kepada kita. Dengan sebuah kebohongan, seorang laki-laki menghancurkan martabatnya sebagai laki-laki. Menjadi berarti melakukan. Agama adalah pengenalan akan semua tugas kita sebagai pemimpin yang suci. Tidak bersyukur adalah dasar kejahatan. Tidaklah penting apakah selama hidup aku hidup bahagia, tapi sangat penting bahwa selama aku hidup, semestinya aku hidup dengan terhormat. Karena kebahagiaan bukanlah cita-cita, tetapi imajinasi. Anda tidak harus bertindak karena kepatuhan pada seseorang, di mana Anda bisa melakukannya dari motivasi batin. Meskipun semua pengetahuan kita hanya dimulai dengan pengalaman, itu tidak berarti bahwa hal itu muncul dari pengalaman. Argumen yang salah dan menyesatkan paling mudah dideteksi jika diatur dalam bentuk silogisme yang benar. Bersabarlah sebentar, fitnah tidak berumur panjang. Kebenaran adalah anak waktu. Lama, dia akan muncul untuk membela kamu. Jika keadilan binasa, kehidupan manusia di bumi telah kehilangan maknanya. Bahkan, para filsuf akan memuji perang manusia yang memuliakan, melupakan orang Yunani yang berkata, perang itu buruk karena menghasilkan lebih banyak kejahatan daripada membunuh. Ketulusan adalah dasar yang sangat diperlukan dari semua kesadaran dan sebagai konsekuensi dari semua agama yang sepenuh hati. Semakin sibuk kita, semakin tajam perasaan kita bahwa kita hidup, semakin sadar kita akan hidup. Seni adalah tujuan tanpa tujuan. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi masuk akal dan bijaksana.